Dirjen Pendidikan Kebudayaan dan Ristek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasiman selaku koordinator program guru penggerak, yang kami hormati Bu Anggreni dari Pempa TK IPA. Selamat pagi Bu. Yang kami hormati rekan-rekan pengawas, rekan-rekan kepala sekolah yang kami hormati yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan para guru pendamping dan rekan-rekan calon guru penggerak Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah kita akan selalu terhindar dari penyakit, kemudian kita diberikan kekuatan dalam rangka untuk mengemban tugas-tugas kita di masa yang akan datang. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pertemuan ini akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Pak Direktur Jenderal yang kami hormati, pertama-tama tentu rasa bangga yang ingin kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini Pak Dirjen diwakili oleh Pak Kasiman berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan seharusnya Lokakarya 7 dan ke-8 kemarin Pak kita harapkan itu bergabung, hanya saja pada saat itu kita melaksanakan acara di gunung, jadi memang terkendala oleh sinyal, dan pagi ini alhamdulillah kita melaksanakan di pantai. Jadi kalau asam di gunung, garam di laut, sepertinya ketemu juga nanti hasilnya di tengah-tengah. Tentu kami atau guru-guru kami sekarang pada Lokakarya yang terakhir, dan insya Allah segera akan mengakhiri masa pendidikan. Kami tentu senang dengan banyaknya guru pendamping di kabupaten kami, tapi di satu sisi saya mulai berpikir bagaimana dengan guru-guru saya yang lain. Tentu tidak mudah menjadi guru-guru penggerak. Oleh karena itu yang sedang kami ingin pikirkan, sedang kami pikirkan dan mencari solusi yang terdekat dalam rangka akselerasi peningkatan mutu guru-guru kita, karena kami tidak juga berharap nanti ada kesenjangan yang terlalu tinggi antara program guru penggerak, antara guru penggerak dan guru-guru yang lain. Oleh karenanya sebuah tugas yang berat bagi pemerintah daerah untuk segera juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka peningkatan mutu guru kita sehingga bisa sejajar dengan guru-guru penggerak. Alhamdulillah walaupun belum berakhir program ini, tentu kami setiap saat memantau perkembangan guru-guru kami yang 63 orang ini. Kami ada 65 orang, satu lolos PNS, satu karena sakit tidak bisa melanjutkan. Kami memantau dari sejak awal sampai dengan hari ini, memang ada perubahan yang cukup signifikan kalau seandainya kita bandingkan dengan guru-guru kita yang lain. Nah, ketimpangan itulah yang akan menjadi pola pemikiran kami di masa yang akan datang, dan harapan kami ada regulasi khusus nanti kepada teman-teman guru penggerak ini, bagaimana segera aplikasi untuk melakukan pengimbasan. Tentu kita tahu dalam pengimbasan ada yang bisa diimbaskan, ada juga yang tidak mau diimbaskan dan lain-lain. Itu problem kita nanti. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga bermohon dari Direktur Jenderal untuk memberikan motivasi, arahan kepada mereka yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran. Walaupun semua guru pemimpin pembelajaran, tetapi tentu dengan status guru penggerak harusnya memiliki kontribusi yang lebih tinggi, kontribusi yang lebih besar. Di samping itu tentu mereka juga butuh informasi, arahan seperti apa setelah mereka lulus jadi guru penggerak, program dari pemerintah pusat dan lain-lain. Beberapa hal itu mungkin yang penting yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pak Dirjen Kementerian yang sudah berkenan untuk hadir bersama
teman-teman kami guru penggerak, mereka sekali lagi bahwa butuh support, butuh informasi, butuh motivasi, dan kami siap untuk mengembangkan atau mengimbaskan guru-guru penggerak ini kepada guru-guru yang lain, sehingga kesenjangan antara guru penggerak dan tidak penggerak atau belum bergerak atau belum terlalu bergerak ini bisa segera kita atasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk Karya 7 dan satu kameranya, dan untuk PPU berbeda dengan yang lain, beda dengan yang lain semuanya indoor, dan untuk PPU semua ini satu-satunya yang outdoor. Salah satu cukup bagus untuk kondisi pandemi seperti ini. Dan PPU ini Pak Kasiman kami laporkan juga bahwa untuk di Kalimantan ini yang paling besar itu memang jumlah sasarannya ada di PPU, ada 63, sebelumnya 65 kalau tidak salah. Nah, dan dari satu sekolah itu ada yang sampai lebih dari 3 kalau tidak salah. Jadi luar biasa bagaimana dinas menggerakkan guru-guru untuk ikut mendaftar pada saat seleksi, dan ini dukungannya dilanjutkan sampai dengan pelaksanaan program sampai dengan selesai kali ini. Dengan jawab presiden ini saya rasa perlu Pak Asman perlu di endorse lagi dengan berbagai program gitu. Sepertinya banyak program kemitraan juga Pak yang bisa kita laksanakan bersama dengan Pempat TKIPA juga banyak. Nanti saya akan laporkan juga kepada Pak Kapus. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali bersama-sama pada acara penyerahan kembali guru penggerak yang sudah lulus nanti kepada Dinas Pendidikan. Mungkin sedikit dari saya itu saja Pak. Terima kasih sekali lagi. Oke. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita dipertemukan. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bapak Aminuddin. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas di lingkungan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang saya hormati juga Bu Dewi dari Pempat TKIPA dari Bandung. Kemudian Bapak Ibu pengajar praktek, kemudian calon guru penggerak yang saya hormati. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kondisi yang serba terbatas ini kita tetap bisa berjalan, ya. Kita bersyukur dan saling mendoakan semoga kita tetap diberikan kesehatan. Bapak Ibu, dalam keadaan terbatas seperti ini PGP tetap harus berjalan, ya. Kemarin beberapa ada yang karena tidak bisa luring, akhirnya minta Pak Kasiman bagaimana kalau diundur. Itu saya tidak bilang, saya tetap bahwa ini harus sesuai dengan jadwal, tidak ada pengunduran, ya. Yang bisa dilakukan alternatifnya adalah daring atau luring, supaya kita nanti tidak crash dengan kegiatan-kegiatan lain dan kegiatan yang berubah. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, ya, bahwa materi ilmu sudah semuanya diberikan, itu semuanya adalah dasar-dasar kepemimpinan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, ya. Semuanya dasar-dasar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tetap harus belajar untuk memantaskan dirinya, ya, memantaskan dirinya sebagai apa? Sebagai guru penggerak. Banyak sekali ilmu, informasi yang Bapak Ibu sekalian harus praktikkan. Jadi jangan hanya sebagai pengetahuan, tapi dipraktikkan. Itu, ya, banyak sekali. Silakan. Saya sampaikan kenapa harus memantaskan diri. Karena Bapak Ibu sekalian akan menyandang sebagai guru penggerak, ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian, ya,
sudah jadi guru penggerak, tapi ada yang mengatakan, oh ternyata guru penggerak seperti itu toh, gitu kan? Oh tidak sepantasnya, gitu. Oleh karena itu, ini menurut saya Bapak Ibu guru menyandang beban yang berat, ya, tanggung jawab yang besar, bahwa Bapak Ibu sekalian menyandang guru penggerak. Itu. Oleh karena itu, ya di samping memantapkan, caranya seperti apa? Ya belajar untuk meningkatkan kompetensinya terus-menerus. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga sudah menyelesaikan 306 jam pelajaran, ya 306 jam pelajaran selama 9 bulan. Saya kira ini waktu yang cukup panjang ya untuk mengikuti diklat. Jarang sekali yang namanya pendidikan ya dan pelatihan itu sampai 9 bulan, itu cukup panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nanti mendapatkan sertifikat yang 306 jam. Saya tidak tahu nanti Bapak Ibu sekalian bisa naik kredit yang berapa ya. Tapi saya kira tidak bisa untuk kredit bank ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian silakan dengan 9 bulan itu ya ilmu yang sudah diberikan, Bapak Ibu sekalian tinggal mengaktualisasi dirinya ya, apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah dicontohkan, silakan diterapkan di mana? Ya di sekolahnya sendiri paling tidak ya, di sekolahnya sendiri, di kelasnya. Nah ini setelah itu silakan di sekolah-sekolahnya. Kemudian bagaimana setelah lulus itu Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai tujuan bahwa guru penggerak itu mempunyai 5 tujuan. Yang pertama mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih tanya setelah kegiatan ini ngapain ya, itu masih nunggu, itu berarti belum mandiri. Ya, mandiri artinya silakan berinovasi sendiri ya, apa yang bisa dilakukan tanpa harus disuruh, diperintah, dikasih surat tugas, harus bisa mengembangkan dirinya sendiri. Itu untuk apa? Untuk pendidikan. Kemudian berpihak pada murid ya, jadi pembelajaran semuanya berpihak pada murid. Yang berikutnya manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran, nanti ya persiapan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, semuanya mengarah kepada atau berpihak pada murid. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi. Bapak Ibu sekalian, silakan ya Bapak Ibu sekalian berkreasi, berinovasi ya dari ilmu yang sudah ada itu. Kemudian tentu saja Bapak Ibu sekalian berperilaku sesuai dengan kode etik. Itu 5 tujuan yang tentu saja harus diterapkan ya sebagai guru penggerak. Bapak Ibu sekalian semuanya silakan Bapak Ibu sekalian praktikkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Praktikkan. Jadi tidak ada gunanya kita belajar tanpa mempraktikkan ya. Paling tidak di kelasnya, kemudian di sekolahnya, kemudian di luar sekolahnya ya, bisa sendiri-sendiri atau silakan berkelompok. Kemudian yang berikutnya adalah kembangkan komunitas ya. Sekarang banyak komunitas-komunitas, silakan berkomunitas ya, bisa nanti kelompok kecil, kelompok besar, atau ada kelompok juga secara nasional. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu ya imbaskan itu. Nah ini mungkin Pak Kepala Dinas penting sekali mengimbaskan ya, mengimbaskan. Silakan nanti diprogramkan atau direncanakan. Pengimbasan itu bisa sendiri ya, bisa sendiri satu orang satu, apalagi jumlahnya ada 65. Ini luar biasa sekali. Kalau nanti belum percaya diri para guru penggerak itu, silakan bisa 2 orang atau berkelompok. Bisa di sekolahnya sendiri dulu, kemudian di sekolah-sekolah yang lain. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian supaya nanti di PPU itu menjadi sentral. Malah saya berpikir malah PPU ini yang pertama
Yang pertama, menerapkan Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. Bahwa misalnya tahun 2022 Merdeka Belajar di PPU sudah selesai 100%. Itu ya. Karena saya lihat ini pendaftarnya aja PPU untuk yang pertama itu 65, walaupun sekarang tinggal 63. Jarang sekali kabupaten kota ya yang mencapai 65. Itu biasanya hanya 40, 30 hanya kota-kota besar. Dan sampai sekarang ini DKI saja, ibu kota aja belum jadi sasaran. Ya, malah ini calon ibu kotanya yang baru jadi sasaran. Udah duluan gitu. Nah, untuk DKI Jakarta itu baru menjadi sasaran di angkatan yang kelima. Jadi ini Penajam Pasar Utara ini menjadi yang pertama. Oleh karena itu saya ikut senang sekali didorong untuk menjadi yang pertama penerapan Merdeka Belajar di semua sekolah di PPU. Itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan kita akan merekrut Bapak Ibu sekalian, ya, merekrut lagi. Nah, kelihatannya untuk Penajam Pasir Utara nanti di angkatan yang ke-7. Angkatan ke-7 menjadi sasaran lagi. Angkatan ke-7 itu di tahun 2022. Itu sekitar bulan Oktober. Ya, sekitar bulan Oktober ada lagi, silakan dipersiapkan. Tapi saya berpikir bahwa apabila Bapak Ibu sekalian mengimbaskan ke semua sekolah yang ada di PPU untuk rekrutmen angkatan yang ke-7 itu tidak jadi masalah. Karena apa yang diseleksi itu sebenarnya yang sudah dipelajari itu. Jadi kalau semua guru-guru sudah mempelajarinya bahkan sampai mempraktikkan, nanti pada waktu evaluasi seleksi itu sangat mudah sekali. Itu karena yang ditanyakan itu yang dipraktekkan dan teori-teorinya yang ada di Merdeka Belajar itu. Jadi kalau itu sudah diimbaskan, dijalankan, saya kira nanti persiapannya ini 1 tahun. Kalau 1 tahun nanti seleksi itu mudah sekali untuk Bapak Ibu guru mengikuti seleksi. Jadi saya harapkan ini segera juga diimbaskan supaya nanti di samping dipraktikkan juga nanti mempermudah Bapak Ibu sekalian. Ke depan Bapak Ibu sekalian ya, guru penggerak itu akan direkrut menjadi pengajar praktik. Itu ya. Jadi guru penggerak untuk angkatan berikutnya, nanti di angkatan 7 tentu saja kita akan merekrut dari guru penggerak. Nah, pengajar praktek kita akan rekrut menjadi fasilitator. Ya. Kemudian fasilitator akan direkrut menjadi instruktur. Jadi itu strukturnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan disiapkan yang sekarang menjadi instruktur, menjadi pengajar praktek, silakan naik jenjang menjadi fasilitator. Nanti guru penggerak silakan naik jenjang menjadi pengajar praktik. Ya. Itu bahkan nanti silakan kalau istilahnya kita naik jenjang untuk berikutnya. Jadi mohon silakan disiapkan ya. Kita tetap akan mencari guru penggerak yang terbaik untuk menjadi pengajar praktek. Kita juga akan menjadi fasilitator terbaik dari pengajar praktek. Nah, pengajar praktek ini kemarin juga mulai rekrut untuk angkatan yang pertama. Untuk menjadi fasilitator, pasti harus sudah pengalaman menjadi pengajar praktik. Kalau menjadi pengajar praktik harus sudah pengalaman pernah menjadi guru penggerak. Itu. Jadi oleh karena itu berjenjang. Silakan Bapak Ibu sekalian ikuti nanti ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian mempraktikkan karena nanti pertanyaan-pertanyaan misalnya wawancara dan lain-lain itu pasti pertanyaannya tentang implementasinya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian tentang regulasi pengangkatan guru menjadi kepala sekolah sekarang masih proses. Semoga dalam waktu dekat itu akan terbit. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian dan sekaligus kepala dinas bahwa
pelatihan calon kepala sekolah, pelatihan calon pengawas tahun ini adalah yang terakhir. Ya, tahun ini adalah yang terakhir. Jadi ini sudah masa transisi, Bapak Ibu sekalian. Ke depan tidak ada pelatihan kepala sekolah dan pengawas. Yang ada adalah pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah satu-satunya pendidikan untuk membentuk calon kepala sekolah, calon pengawas, dan calon pelatih pada pendidikan profesi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian sudah punya potensi, sudah punya modal untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas, ya. Tidak ada rekrutmen lain selain PGP, ya, itu. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian tanya, Pak Kasiman, ini pengumumannya kapan? Pengumumannya hari ini adalah baru kita serentak di seluruh Indonesia dilakukan lokakarya, ya. Kemudian tanggal 31 kita akan melakukan pleno, dan sekitar tanggal 15 September kita akan ada penutupan. Insya Allah nanti akan ditutup oleh Mas Menteri secara nasional, ya, tanggal 15. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Dinas, kepada Dinas Pendidikan Penajam Pasir Utara. Saya kemarin dengan Mas Menteri juga sempat ke situ, luar biasa sekali sambutan dan motivasi, kemudian dukungan yang luar biasa dari Dinas, dan kemudian dukungan motivasi juga dari kepala sekolah, kemudian juga dari calon guru penggerak. Dan tadi angan-angan saya, harapan saya, impian saya, Penajam Pasir Utara menjadi yang terbaik, ya, menjadi implementasi Merdeka Belajar yang pertama di seluruh Indonesia. Itu. Oleh karena itu perlu silakan diimbaskan untuk seluruh Penajam Pasir Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melaksanakan di angkatan yang ke-7, ya. Kalau angkatan yang ke-8 ini adalah 8.000 sasaran, yang ke-6, kelima 8.000, kemudian ke-6 8.000, dan angkatan yang ke-7 direncanakan adalah 25.000 sasaran. Jadi nanti Penajam Pasir Utara masuk di angkatan 7 yang 25.000 sasaran, dan itu di angkatan ke-7 hampir semua kabupaten kota sudah pernah menjadi sasaran, dan itu akan bergerak semua. Kenapa kita berani mentargetkan 25.000? Karena hampir di semua kabupaten kota pernah menjadi sasaran, dan sudah ada alumni guru penggerak yang siap diangkat atau direkrut menjadi pengajar praktek. Yang jadi pengajar praktek sudah siap direkrut menjadi fasilitator. Jadi ini semua adalah bergulir seperti ombak, seperti domino, sehingga kita akan terus berjalan dan selalu meningkat ke atas, ya. Yang tadi saya sebutkan, menjadi pengajar praktek, menjadi fasilitator, dan menjadi instruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Pempa TK IPA yang telah mendampingi, membersamai Bapak Ibu sekalian menjadi penyelenggara, ya. Nanti akan ketemu lagi di angkatan yang ke-7, ya. Terima kasih Bu Dewi dan teman-teman semuanya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim dari dinas, tentu saja kepada kepala dinas yang mendukung mendukung pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada para pengajar praktek. Silakan tetap termotivasi, ya, untuk ikut fasilitator sudah dibuka, ya. Kemudian tim instruktur, fasilitator, dan para admin yang telah menyukseskan kegiatan ini, ya. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kayaknya nggak ada itu deh.
Hati-hati. Namanya susu kok banyak betul ya? Iya. Suprapto Suryadi Susanti. Pak De Joko Purwanto. Ya, aku di sini semua. Ntar dulu. Baru udah Mila direkokin. Sandra. Mana Pak Joko Hoho? Heni. Hah? Ini apa, Win? Kita lanjutkan berikutnya, saudara pendengar. Kita lanjutkan berikutnya adalah Suryadi. Obi Santiago Uno. Yeay! Pak Gedi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share for the next video. Bye bye.